Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat subscriber dan pemirsa YouTube? Semoga sehat, sukses, dan bahagia. Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum. Karena melek hukum gak ada ruginya. Baik, sebelum saya berangkat untuk aktivitas persidangan, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa YouTube yang terkait dengan proses-proses serta biaya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta. Bagaimana prosesnya, syaratnya apa saja, biayanya berapa kalau menggunakan jasa pengacara di wilayah DKI Jakarta. Baik, terkait dengan syarat syarat untuk mengajukan gugatan perceraian. Itu syarat wajibnya adalah harus melampirkan buku nikah asli. Ini adalah syarat mutlak, syarat wajib yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada buku nikah, tidak bisa diproses gugatan perceraian. Kemudian selanjutnya fotokopi KTP para pihak, penggugat dan tergugat kalau ada. Kemudian juga fotokopi kartu keluarga. Kemudian fotokopi akta kelahiran anak kalau memang sudah punya anak. Nah, semuanya itu fotokopiannya tadi itu diberi materai tempel 10.000 atau materai terbaru, kemudian juga dileges di kantor pos. Nah, setelah itu harus membuat surat gugatan yang memuat identitas para pihak, kemudian juga kronologis peristiwa hukum dari awal menikah hingga terjadinya ketidakharmonisan dan akhirnya misalkan berpisah rumah, sebutkan dari A sampai Z. Kemudian juga tuntutannya seperti apa. Nah, itu adalah syarat-syarat mengajukan gugatan cerainya. Prosesnya bagaimana? Prosedurnya. Proses dan prosedurnya. Untuk prosedur gugatan cerai itu diajukan di Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal istri. Meskipun suami dan istrinya sudah pisah rumah, misalkan suami tinggalnya di Kota Bandung, istrinya tinggal di Jakarta Barat, maka ketika suami yang ingin menggugat cerai, dalam hal ini mengajukan permohonan cerai talak, maka suratnya atau pengajuannya harus diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Begitupun sebaliknya jika pihak istrinya yang menggugat, meskipun suaminya berada di Kota Bandung, maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah Jakarta Barat. Itu prosedurnya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya tentu yang pertama adalah pendaftaran. Datang ke Pengadilan Agama setempat, kemudian juga sampaikan ke petugas mau mendaftarkan gugatan cerai. Nanti didaftarkan di meja pendaftaran, kemudian setelah itu nanti dicek kelengkapan data dan berkas. Setelah itu harus membayar biaya panjar perkara. Biaya panjar perkara ini beda-beda di setiap wilayah, di setiap pengadilan agama. Banyak faktor yang mempengaruhi besaran biaya panjar perkara tersebut. Setelah itu nanti akan mendapatkan nomor register perkara. Dan setelah mendapatkan nomor register perkara, tinggal nunggu panggilan sidang pertama. Nah, tinggal ikuti nanti proses-proses selanjutnya sampai dengan putusan. Bagaimana kalau menggunakan jasa pengacara? Nah, kalau kami sudah beberapa kali banyak menangani atau mewakili dan mendampingi klien mengurus perceraian atau menangani perkara gugatan perceraian. Yang lebih sering kami di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian juga Jakarta Pusat. Nah, itu tentu biayanya tidak bisa kami sampaikan di sini. Kenapa? Karena kami setiap mendampingi klien untuk menghitung biaya tidak bisa kita langsung tembak sekian. Kami harus mengetahui dulu bagaimana duduk perkaranya dari A sampai Z. Bagaimana kompleksitasnya, tingkat kerumitannya seperti apa. Kemudian para pihaknya tinggal di mana saja. Itu yang akan kami hitung. Jadi, hitungan biaya adalah rasional, wajar, dan berdasarkan data serta fakta. Jadi tidak bisa kita tembak misalkan 100 juta, 50 juta, nggak bisa begitu. Kita harus duduk bersama dulu atau minimal konsultasi by WA, by telepon untuk memperoleh
agar kami bisa menggali informasi lebih detail, lebih dalam yang sebenar-benarnya. Dari situlah baru kita ambil kesimpulan setelah dihitung biaya atau anggaran yang harus disiapkan oleh klien adalah sebesar berapa. Nah, itu kalau misalkan menggunakan jasa pengacara dari kantor kami. Jangan khawatir ya, jangan khawatir kemahalan, kebesaran. Tinggal kita konsultasikan, duduk bersama, kami memberikan pemahaman ya terkait dengan biaya biar sama-sama enak. Nah, tinggal nanti kalau misalkan sudah sepakat, sudah deal, kita buat surat perjanjian penanganan perkara biar sama-sama enak, punya pegangan. Jadi kalau saya ingkar janji bisa dituntut ya oleh klien. Kemudian juga menandatangani surat kuasa. Apa yang kami lakukan sesuai prosedur, sesuai proses. Jadi insya Allah kami adalah pengacara yang amanah, profesional, dan terpercaya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas teman-teman semua berjalan lancar dan berkah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.